Oke, sekarang kita akan membahas tentang intensitas bunyi gitu ya, dan taraf intensitas. Tapi terlebih dahulu kita bahas dulu apa sih intensitas bunyi. Nah, teman-teman, bunyi ini dia bisa menjadi bentuk energi gitu ya. Jadi energi gelombang misalnya kita bisa transfer ke dalam bentuk energi bunyi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya definisi dari intensitas bunyi adalah gini teman-teman. Energi bunyi, nah ini ya, yang dipindahkan energi bunyi yang dipindahkan tiap satuan waktu, terus tiap satuan luas gitu ya. Tiap satuan luas. Nah, contohnya nih, misalnya ada teman kalian di kelas, terus membunyikan suara gitu ya. Nah, mau kemanapun dia menghadap, suaranya akan tetap terdengar. Hal tersebut karena dia terbagi ke dalam satuan luas ini ya. Nah, luas yang dimaksud di sini bukan lingkaran, tapi bola, karena dia bisa didengar dari belakang, depan, samping, atas, bawah gitu ya. Oleh karena itu, nanti untuk luas permukaannya merupakan luas permukaan bola. Tapi sebelum sampai ke sana, kita tulis dulu rumus berdasarkan pengertian ini ya. Berarti ini I adalah intensitas bunyi, E-nya itu adalah energi bunyi per T ya, kemudian per A gitu. Nah, tapi nanti teman-teman untuk E per T ya, ini kalian bisa ubah menjadi seperti ini ya. I sama dengan P per A gitu. Loh, kenapa? Karena energi bunyi per waktu itu sama dengan daya ya. Jadi energi per waktu itu sama dengan daya. Jadi intensitas bunyi sama dengan daya per satuan luas. Nah, luas ini biasanya merupakan bola ya. Jadi karena dia merupakan luas bola, teman-teman nanti bisa uraikan di sini. Intensitas bunyi sama dengan P per 4 pi R kuadrat gitu ya. Sesuai dengan rumus dari luas permukaan bola gitu. Nah, jadi intensitas bunyi itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti kemudian kita akan bahas tentang taraf intensitas bunyi gitu ya. Nah, kalau misalkan intensitas bunyi itu adalah energi bunyi yang dipindahkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas. Kalau taraf intensitas bunyi itu lebih singkatnya kita bisa bilang tingkat kebisingan gitu ya. Tingkat kebisingan. Nah, telinga manusia itu memiliki batasan ya. Nah, batasan ini yang nantinya akan masuk ke dalam taraf intensitas bunyi. Nah, untuk persamaannya sendiri sebenarnya TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, ini itu namanya adalah intensitas ambang gitu ya. Gitu. Nah, manusia itu hanya bisa mendengar frekuensi tertentu gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mengkategorikan ada yang frekuensi yang bisa didengar semut, kelelawar, dan lain sebagainya. Nah, intensitas ambang ini biasanya bernilai 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan taraf intensitasnya kurang dari 10 pangkat min 12 ya, ini watt per meter persegi ya. Kalau misalnya intensitasnya itu di bawah ini, maka manusia sudah tidak bisa mendengar gitu ya. Jadi harus di atas 10 pangkat min 12. Sedangkan taraf intensitas ini satuannya adalah dB ya. Nah, teman-teman mungkin yang pakai knalpot brong,
familiar ya dengan istilah dB ini. Nah, sekarang taraf intensitas bunyi ini kalau misalkan dihasilkan oleh satu sumber bunyi ya, sama 100 sumber bunyi dengan bunyi yang sama, tentu akan berbeda. Nah, terus nanti untuk persamaannya bagaimana? Untuk persamaannya nanti akan jadi seperti ini. TI2 ya, yang sumbernya banyak itu sama dengan TI1 ketika dia sumbernya 1 ya. Nah, ditambah dengan 10 log N gitu ya. Log N. Jadi nanti jumlah sumber bunyinya itu berapa gitu. Ini kalau misalkan sumber bunyinya banyak. Nah, ya. Atau yang diketahui itu selain jumlah ternyata ada akan misalnya ada banyak sumber gitu ya. Terus kamu ada di sini gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan kalian itu ada di jarak tertentu gitu ya. Nah, ini awalnya sumber bunyi di sini, kamu ada di sini gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kamu ada di sini, tapi jaraknya kok 2 kali lipat di sini ya. Nah, terus nanti taraf intensitasnya bagaimana? Nah, taraf intensitasnya nanti gini ya. Kalau misalkan jaraknya diperjauh gitu ya. Jadi TI1 plus 10 log dalam kurung, nah R2 per R1 kuadrat gitu ya. Nah gitu, jadi untuk yang log n ini dia berkaitan dengan sumber bunyi, sedangkan yang ini adalah ketika misalnya ini sumber bunyi ya, ini misalnya sumber bunyi yang tunggal gitu. Nah kemudian kalau yang di atas ini ditambahkan sumber bunyi kayak gini. Sedangkan yang ini itu misalnya sumber bunyinya 1 tunggal gitu, tapi awalnya jaraknya di sini ya. Ini adalah R1 nih ya. Terus kemudian ternyata jaraknya itu diubah menjadi R2 di sini ya. Nah, nanti untuk persamaannya akan jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang teman-teman coba latihan soal yang ada di website tentang intensitas taraf bunyi ya.